kembali berjumpa dengan saya. Kini hadir untuk Anda. Saya akan meramalkan kembali mengenai tentang siklus kehidupan 12 zodiak untuk masuk di bulan Juli mendatang ya. Nah, jadi sini saya akan mulai meramalkan dari pertama. Saya akan memilih yang menjadi kartu pertama untuk saya ramalkan adalah kartu orang yang berzodiak Aquarius ya di bulan Juli sama 1 bulan ke depan. Nah, jadi di sini kita akan melihat beberapa hal yang akan dilakukan dengan baik ya, yang harus kamu lakukan dengan baik. Apapun yang harus kamu berikan itu harus bisa menunjukkan jati diri kamu yang sebenarnya dalam menggapai apa yang bisa kamu berikan ya. Hidup kamu seperti apa di sini? Kita akan mulai menarik satu kartu dan kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Tapi sebelum itu teman-teman, saya akan mengajak Anda untuk like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda ya. Anda bisa berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya di 0819 1963 5839. Oke teman-teman, di sini saya akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan mulai mengambil kartu. Untuk kamu orang yang berzodiak Aquarius, di sini yang saya lihat, pertama sesuatu yang akan dihadapi di bulan Juli ini adalah mengenai tentang perjalanan hidup kamu. Di sini yang saya lihat bisa berhubungan dengan namanya transit, liburan, perjalanan ataupun sebuah pelarian ya. Jadi di sini yang saya lihat mengenai tentang lebih menyangkut tentang yang bagaimana berhubungan dengan sebuah pekerjaan ya. Nah, jadi situasi keluarga Anda bisa juga mewakili tentang sebuah perjalanan ataupun transportasi yang kamu lakukan ya. Nah, jadi sesuatu yang harus kamu capai, sesuatu yang harus kamu hadapi, mungkin banyak melakukan sebuah perjalanan hidup kamu ya. Nah, kamu di sini sudah banyak mengetahui, pasti ada sesuatu yang mungkin dari beberapa orang yang berzodiak Aquarius sudah bisa mengetahui bahwa di bulan Juli banyak jadwal ya, mungkin pulang pergi ataupun sebuah keberangkatan, mungkin untuk mencapai sebuah hoki rezeki ya, ataupun mendapatkan sebuah titik kerjasama dalam sebuah proyek ya. Nah, jadi sini teman-teman, di sini yang saya lihat untuk mengenal jati diri kamu yang lebih mendalam, di sini kita akan membahas bagaimana sih apa yang harus kamu lakukan. Hidup kamu di sini yang saya lihat, kamu jangan harus bisa mengelola ataupun memberikan sebuah sikap yang baik terhadap teman kamu ya. Karena di sini yang saya lihat kamu harus bisa lebih banyak berfokus pada diri kamu sendiri ya. Berhentilah berfokus pada orang lain, karena peran yang kamu mainkan itu lebih banyak mengolah jiwa Anda sendiri dan proses dalam melayani diri kamu sendiri dengan hasil kerja sendiri kamu ya. Jadi usaha kerja keras itu semua bersumber dari dalam diri kamu, bukan dari orang lain. Jadi di dalam diri kamu, jiwa kamu seperti apa, fokuslah ya. Di bulan Juli ini cukup kamu fokuskan diri kamu dengan berbagai banyak hal dalam segala bidang aspek yang akan kamu geluti, yang akan kamu capai. Bukan dari segi apa yang harus kamu capai ya, dari segi orang lain, tetapi lakukan yang terbaik bagaimana akan kamu sikapi. Terus yang kedua, di sini ada kartu orenda. Yang namanya di sini adalah kamu harus bisa menghargai apa yang ada di dalam hati kamu ya. Mistik dan kreativitas kamu apa yang akan kamu kembangkan. Maksudnya di sini ketika ada kartu orenda muncul, maka saatnya kamu lebih banyak berkorban untuk melangkah ke sebuah ekspresi gambaran kreatif kamu ya. Mewujudkan bahwa kamu tuh bisa membawa sebuah segi kebijaksanaan dalam diri kamu. Jika kartu ini, kamu apa yang harus kamu lakukan di sini, kamu harus bisa memberikan sebuah sikap efek yang baik ya. Jadi penjiwaan jiwa kamu secara lebih mendalam, mulai dari sekarang bulan Juli ini kamu harus lebih banyak fokuskan pada ekspektasi, pada sebuah harapan yang sebenarnya harus kamu lakukan, yang harus kamu capai ya, sehingga kedepannya bisa memberikan sebuah sikap yang benar-benar membawa sebuah energi yang cukup membaik. Hidup kamu seperti apa yang harus kamu bayangkan, yang harus kamu berikan. Fokus dan hargailah setiap apa yang kamu lakukan, dan berikanlah yang terbaik di dalam diri kamu. Lebih banyak berkorban apa yang harus kamu capaikan supaya benar-benar menggapaikan sebuah sikap yang baik dan rezeki yang melimpah. Nah, sekarang kita akan melihat dari segi melihat masa depan kamu selama 1 bulan
kedepannya di bulan Juli ya. Di sini ada satu kartu ya, kartu Jinsight yang namanya di sini kamu harus lebih berani memutuskan apa yang benar-benar akan kamu sikapi. Kamu bisa lebih banyak menyadari dan apa yang harus kamu minati secara intuisif. Kamu harus bisa tahu lebih bagaimana apa yang harus kamu jalankan dan apa yang harus terbaik dalam diri kamu. Di sini yang saya lihat, kamu harus bisa menemukan dan mencari keseimbangan di dalam kehidupan kamu. Membantu, memberikan sebuah kekuatan, mengembangkan sebuah ide kreativitas dan energi fisik Anda sendiri ya. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk kenyamanan dan kamu lebih bergairah, bersemangat dalam apa yang harus kamu capaikan. Jadi di bulan Juli untuk kamu yang zodiak Aquarius bisa mencapai segala sesuatunya dengan sisi yang baik jika kamu benar-benar lebih tulus dan ikhlas apa yang akan kamu sikapi ke depannya ya. Terus juga di sini ada kartu Zebra Stone yang namanya di sini kamu harus bisa memiliki sebuah sifat kepribadian yang cukup positif ya, dan penuh dengan perhatian. Dengan apa yang harus kamu capai nantinya di sini, pastikan bahwa apa yang harus kamu lakukan bisa memberikan sebuah keseimbangan dalam hidup kamu. Bisa membantu, bisa memberikan sebuah kapan saatnya untuk bisa membantu diri kamu sendiri dan jangan terlalu keras pada diri kamu sendiri. Jadi apa yang harus kamu lakukan, cobalah untuk bisa lebih meluangkan waktu untuk menyendiri, untuk mencari sebuah situasi kondisi, sebuah jalan resolusi dalam sebuah pokok permasalahan yang kamu hadapi ya. Jadi apapun yang harus kamu jalankan, kamu jalankan. Jika tidak, jangan terulang kembali ya. Jadi apapun yang harus kamu lakukan, kamu harus bisa memberikan sebuah sikap yang mungkin kamu lebih banyak memberikan sebuah energi yang cukup positif dalam mengembangkan apa yang terdapat di dalam hati batin kamu untuk mengembangkan ide-ide kreativitas kamu. Nah, itulah apa yang harus kamu capaikan, apa yang harus kamu lakukan. Pertama, kamu sudah tahu sesuatu yang akan kamu hadapi. Terus yang kedua, kamu sudah mengenal jati diri kamu yang lebih mendalam. Terus kamu sudah melihat masa depan kamu seperti apa. Itulah yang harus kamu lakukan, seperti apa yang harus kamu capai. Lalu bagaimana dengan bentuk perjalanan hidup kamu ya selama 1 bulan ke depan? Ini pertama yaitu di sini kamu harus bisa mengatur nasib kehidupan kamu. Hanyalah diri kamu sendiri, bukan kamu dengan orang lain, tetapi diri kamu sendiri dengan roh sejati kamu. Jadi kamu harus bisa lebih sedemikian rupa memberikan sebuah energi positif, apa yang harus gambarkan dan apa yang harus kamu sikapi. Dan terus juga di sini yang saya lihat, kamu harus bisa memiliki sebuah kekuatan untuk berani mengubah dunia kamu, dunia kerja kamu, ataupun dunia kehidupan kamu selama 1 bulan ke depan di bulan Juli. Punya niat hati yang jelas dan tanpa pamrih untuk melakukan yang terbaik. Berusahalah untuk melakukan apa yang harus kamu capai ke depannya ya. Terus yang ketiga, ini yang saya lihat, kamu harus bisa memiliki sebuah komitmen yang sejati. Maksudnya punya rasa tanggung jawab, jiwa dan raga kamu, dan sudah saatnya kamu lebih banyak beradaptasi dengan apa yang harus kamu situasi kondisikan. Jadi apa yang harus kamu lakukan benar-benar bisa kamu berikan dengan sikap yang positif. Dengan berbagai komitmen, dengan berbagai masalah yang akan kamu capai nantinya, itulah akan memberikan sebuah sikap yang bagaimana harus kamu capai nantinya ke depannya. Sikap yang positif, berani untuk mengatur kehidupan kamu lebih bagus ke depannya, niat hati yang kuat, niat hati yang memberikan sebuah kebenaran otentik, arah tujuan yang seperti apa yang kamu sikapi, itulah nanti akan menggambarkan secara sendirinya dengan situasi kondisi yang cukup melimpah ya. Barulah kamu bisa mengharapkan apa yang benar-benar bisa kamu capai. Terus kita akan melihat bagaimana dari segi rencana dan tujuan yang akan kamu lakukan di bulan Juli sama 1 bulan ke depan. Di sini yang saya lihat, di sini ada kartu The Holy Child. Ini mengatakan bahwa kamu harus bisa berani mengembangkan situasi kondisi dengan apa yang harus kamu sikapi. Bekerjalah dengan apa yang harus kamu sikapi dan apa yang harus kamu capai dengan arahan petunjuk dari Tuhanmu ya. Di sini kamu harus bisa dibimbing mengenai tentang pertumbuhan dan pengembangan spiritual.
yang bagaimana akan kamu sikapi, yang harus kamu jalankan. Jadi kartu ini mengatakan bahwa kamu harus lebih banyak mendekatkan dirimu pada Tuhan dan lakukanlah yang terbaik jika kamu benar-benar bisa memberikan sebuah ekspresi dari gambaran hidup kamu. Di sini yang saya lihat ibaratnya ada kartu The Awakener mengatakan bahwa dari abu kamu bisa bangkit, ya, seperti matahari keemasan. Maksudnya di sini adalah bisa berani membangun dari nol dan membangun dari sesuatu hal yang ke negatif ke positif. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah sikap yang bagaimana akan kamu gambarkan dengan jati diri kamu. Jadi apa yang harus kamu sikapi, apa yang harus kamu berikan, itu bisa membenarkan dalam hidup kamu seperti apa yang akan kamu capai. Arah tujuan yang seperti apa, itu nanti akan tergambarkan dengan sendirinya dengan situasi kondisi yang kamu hadapkan. Ya, jadi di dalam diri kamu, rencana tujuan yang akan kamu lakukan nantinya, itu benar-benar bisa memberikan sebuah energi yang cukup berpotensi ataupun memberikan sebuah energi yang bagaimana yang akan kamu sikapi. Hidup kamu, perjalanan hidup kamu hanya kamu yang bisa lakukan. Tapi untuk kamu zodiak Aquarius, kamu tidak perlu takut karena harus apa yang kamu lakukan di sini, kamu dekatkanlah dirimu pada Tuhan, ya. Kembangkanlah spiritual kamu dan kamu banyak belajarlah dari apa yang harus bisa kamu capai. Barulah nanti lebih banyak membangun hidup kamu seperti lebih membaik dari sebelumnya, ya. Itulah rencana tujuan yang harus kamu capai. Terus juga di sini kamu jangan ada katakan kata menyerah dan kata sedih, ya, ataupun putus asa. Karena kekecewaan, rasa duka itu bisa memberikan sebuah kekuatan yang cukup besar untuk bisa berani bangkit dari masa lalu ke masa sekarang. Jadi lakukan yang terbaik, lakukanlah apa yang harus kamu capaikan supaya segala sesuatunya bisa memberikan sebuah dampak energi yang positif. Ya, hidup kamu seperti apa nanti akan diberikan dengan sendirinya apa yang bisa kamu berikan. Jadi kamu udah cukup dimengerti, ya, apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu capai nantinya. Di sini rencana tujuan itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang harus bisa memberikan sebuah sikap energi negatif. Hanya saja semua tergantung dalam diri kamu. Janganlah cepat kata menyerah, putus asa, ataupun katakan sedih. Karena kamu harus bisa lebih banyak bangkit secara menyeluruh, bangkit dari sebuah beban masa lalu. Barulah kamu akan bisa memberikan sebuah sikap yang cukup memberikan sebuah energi yang baik, ya. Nah, lalu bagaimana? Apa kata hati roh sejati kamu untuk melakukan segala sesuatunya yang akan kamu lakukan di bulan Juli? Di sini kamu harus bisa menemukan ataupun mencapai sebuah perjalanan hidup kamu dengan jalan resolusi kehidupan. Jalan resolusi kedamaian, memberikan sebuah solusi yang bagaimana akan kamu sikapi dengan sikap yang baik di dalam hidup kamu. Perjalanan hidup kamu di sini harus ada sebuah kata kerjasama ragamu dengan roh sejati kamu. Kamu harus bisa menciptakan sebuah balance, seimbangkan ragamu dan jiwamu, tetaplah bersatu dan bisa memberikan sebuah harapan yang baik. Karena roh sejati bagaimanapun dia lebih tahu daripada raga kamu sendiri. Karena roh sejati akan bisa tahu apa yang harus dia jalankan dan apa yang harus dia capaikan ke depannya. Dengan segala sikap yang baik dan harus kamu bisa katakan yakin, ya, ataupun percaya pada roh sejatimu. Maka kalau kamu sudah percaya, maka kamu bisa meyakinkan bahwa roh sejati kamu bisa menuntun kamu ke jalan yang benar. Terutama yang paling penting adalah dekatkan dirimu pada Tuhan dulu, mintalah arahan petunjuk, barulah kamu bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh kata intuisi hati kamu, ya. Jadi udah cukup dia mengerti apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu sikapi dengan sikap yang positif, ya. Ajaklah kerjasama dengan diri kamu, dengan roh sejati kamu, mintalah jalan kehidupan, jalan resolusi bagaimana akan kamu sikapi, dan yakinkan, katakan ya untuk sebuah perubahan dalam hidup kamu. Lalu bagaimana dengan sebuah sisi keberkahan yang akan kamu capai di bulan Juli? Di sini ada sebuah prestasi, ada sebuah usaha yang bakal kamu dapatkan di bulan Juli. Jadi kamu tidak perlu pesimis dan kamu tidak perlu memikirkan segala sesuatu yang negatif, karena segala sesuatunya akan diberikan kepada kamu dengan bentuk kelancaran jika kamu benar-benar lebih ikhlas, tulus dalam mengerjakan atau melakukan terbaik dalam hidup kamu demi untuk memakmurkan dan mensejahterakan perjalanan hidup kamu seperti apa. Jadi apapun yang kamu capai nantinya, apapun yang kamu lakukan, ini benar-benar bisa memberikan sebuah ekspresi dalam gambaran hidup kamu. Terutama kamu harus bisa lebih banyak bersikap jujur dan tanggung jawab
pada apa yang harus kamu jalankan nantinya, supaya nanti di bulan Juli bisa lebih optimis. Apa yang harus kamu jalankan benar-benar bisa terbuka dengan ekspresi jalan yang akan kamu tapaki. Jadi jalan yang bagaimana akan kamu jalankan nantinya itu benar-benar akan memberikan sebuah gambaran yang mendapatkan sebuah hasil kelimpahan yang cukup besar, ya. Terus yang ketiga, clear your energy, maksudnya kamu perlu adanya sebuah healing. Jadi kamu perlu adanya sebuah pencerahan aura. Sikapilah hidup kamu dan kamu carilah saya untuk pembentukan diri kamu sebagai pembentukan cakra aura jiwa kamu sepenuhnya, supaya kamu bisa lebih memantapkan dan lebih mengoptimalkan jiwa kamu, ragamu, dan bisa tercapainya sebuah berkat kelimpahan di bulan Juli. Jadi udah cukup dimengerti ya. Jadi di sini akan saya berikan lagi sikap yang harus kamu perhatikan dalam menghadapi setiap permasalahan yang harus kamu lakukan ya. Tadi ini untuk mencapai sebuah keberkahan yang akan kamu capai, tapi di sini yang saya lihat ada sebuah sikap yang harus kamu perhatikan supaya kamu bisa lebih banyak memperhatikan dalam setiap permasalahan yang harus kamu capai. Yang pertama adalah unhooking the past. Yang namanya di sini adalah tidak ada sesuatu yang harus disesalkan ya ketika kamu mau belajar dari beban masa lalu. Jadi setiap pokok permasalahan kamu harus bisa lebih banyak introspeksi diri, binalah diri kamu, belajarlah dari segala keterpurukan, kemerosotan, dan kemunduran yang kamu berikan dalam diri kamu dalam sebuah bentuk kerugian. Jadi dari beban masa lalu kamu harus bisa memberikan sebuah dampak energi positif, dari energi negatif bisa berubah menjadi ke energi positif. Apa yang harus kamu capai, apa yang harus kamu lakukan bisa memberikan sebuah dampak yang cukup memberikan sebuah sisi yang positif. Hidup kamu di sini yang saya lihat kamu harus bisa memberikan sebuah gambaran bahwa bagaimana kamu harus bisa mengatasi yang namanya mengkritik diri kamu sendiri, melepaskan beban rasa malu kamu, dan lebih terbuka pemikiran kamu. Jadi untuk mencapai sebuah kelimpahan dalam hidup kamu, berikanlah sebuah sisi energi yang baik supaya kamu bisa memberikan sebuah sisi yang positif dalam gambaran apa yang akan kamu sikapi. Ya, itulah yang nanti akan kamu sikapi, yang akan kamu gambarkan. Terus yang kedua ada amplifying abundance ya. Yang namanya di sini yang saya lihat sebuah kelimpahan ya. Berkat kelimpahan kamu di sini adalah bisa menerima ya apa yang akan kamu capai, bisa menerima dari sebuah beban masa lalu dan kamu anggap saja sebagai pedoman dan pegangan di hari masa depan ataupun di bulan Juli nantinya. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah energi efek yang baik, energi positif yang bagaimana akan kamu sikapi supaya kamu benar-benar bisa mencapai apa yang bisa kamu raih. Yang pertama yaitu di sini harus ada sebuah keyakinan dalam mengungkapkan sebuah kekurangan dan kelebihan kamu. Ya. Kamu bisa melihat apa yang harus kamu capaikan dengan sisi kelebihan kamu, dengan sisi kekurangan kamu, dan harus kamu sikapi ataupun membina diri dengan banyak mengisi sebuah kekurangan menjadi lebih bagus ke depannya. Terus yang kedua, kamu harus bisa mengatasi rasa takut, rasa fobia yang berlebihan, dan tingkatkan rasa kepercayaan diri kamu. Ada rasa keyakinan dalam berprestasi, apa yang harus kamu lakukan dalam memberikan sebuah energi yang positif. Hidup kamu harus bisa tercurahkan dengan energi yang cukup baik dan memberikan sebuah sikap yang cukup, memberikan sebuah ekspresi dari gambaran hidup kamu supaya apa yang kamu lakukan benar-benar bisa kamu sikapi dengan sisi yang positif. Jadi udah cukup tahu apa yang harus kamu lakukan ya untuk kamu zodiak Aquarius, sehingga apa yang kamu berikan bisa menggambarkan sebuah ekspresi gambaran hidup kamu seperti apa yang akan kamu jalankan. Lalu bagaimana dengan pengaruh timbal balik dari hoki rezeki yang akan kamu dapatkan selama di bulan Juli? Yang pertama di sini, kamu jangan gampang terpengaruh karena yang saya lihat di sini kamu lebih banyak terdepresi untuk bisa mencoba merubah hidup kamu lebih bagus ya ataupun lebih membaik dari sebelumnya. Kamu lebih banyak tertekan batin. Memang segala sesuatu yang cukup merugikan diri kamu sendiri pasti banyak menanamkan sebuah cobaan ataupun sebuah bentuk pengalaman yang tidak cukup memberikan sebuah kesan yang baik. Karena apa yang harus kamu lakukan di sini yang saya lihat cukup depresi, cukup menekan hati batin kamu sehingga apa yang untuk bisa lebih banyak membangkitkan diri kamu lebih susah untuk bisa akan kamu capai ya. Sehingga untuk hidupkan kamu di sini satu-satunya penyembuhan dalam hidup kamu adalah pertama kamu harus bisa lebih banyak mencintai diri kamu sendiri, hargailah
setiap keputusan yang akan kamu lakukan, hargailah setiap apa yang akan kamu sikapi, dan lebih banyak melihat ke diri kamu sendiri. Jangan melihat orang lain, tetapi lihatlah semuanya, introspeksi diri dan bina diri kamu lebih bagus lagi ke depannya, dan capailah sebuah kedamaian hati. Jadi hidup kamu harus lebih banyak mendamaikan, lebih banyak hidup dalam sebuah kedamaian, barulah segala hoki rezeki akan datang secara berlimpah ya. Jadi kamu udah cukup dimengerti ya apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu capai, dan apa yang harus kamu berikan dalam hidup kamu. Berilah contoh yang cukup membagus ya, cukup membaik dan lebih bagus ke depannya, yang bisa berikan kamu sebuah sisi yang baik, sebuah sifat yang cukup memberikan sebuah arahan, karena semua tergantung dalam diri kamu sendiri, bukan orang lain. Jadi apa yang harus kamu sikapi, apa yang harus kamu jalankan, semuanya berasal dari dalam diri kamu. Kurangilah rasa dendam, kurangilah rasa kesel dan kecewa, amarah dan tersinggung, karena segala sesuatu yang sudah lewat tidak perlu dipikirkan lagi, dan lebih banyak belajar dari beban masa lalu ya. Coba di sini kita akan melihat untuk kamu zodiak Aquarius. Di sini kita akan melihat pengaruh situasi kondisi kamu di bulan Juli itu ada dipengaruhi oleh apa. Yang saya lihat di sini adalah zodiak Aquarius ya. Jadi untuk kamu sendiri zodiak Aquarius ada banyak pengaruhnya di sini. Kamu sebenarnya memiliki sebuah visi, memiliki sebuah cita-cita yang besar, dan sebuah ide yang penuh dengan gagasan yang hebat ya. Bisa membuat sebuah hubungan yang hampa mungkin dari sebuah pengaruh emosi dan perasaan. Jadi mulailah dari sekarang, kamu lebih banyak membangun diri, lebih banyak memberikan sebuah kehidupan kamu dengan kehidupan spiral. Hidup kamu seperti apa yang harus kamu capai, sampingkanlah rasa emosi kamu yang kurang stabil dan perasaan kamu yang kurang majemuk ya. Perasaan kamu yang seperti apa yang harus kamu capai nantinya. Di sini kamu harus bisa lebih banyak menghindari sikap yang mungkin bisa menjaga jarak ataupun melakukan sebuah kata pisah ataupun kata jarak jauh. Jadi hidup kamu di sini yang saya lihat untuk kamu zodiak Aquarius lebih banyak memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah ekspresi gambaran hidup kamu. Jadi itu semua banyak memiliki sebuah gambaran yang bagaimana harus kamu sikapi. Terus yang kedua, kamu ada pengaruh dari planet Neptune ya, Neptunus. Jadi banyak beragam, kamu harus bisa ada sebuah dorongan dari sebuah bentuk imajinasi, perhatian, dan kondisi yang cukup mental ya, kondisi mental yang cukup kuat, harus bisa lebih banyak bangkit kembali dari keterpurukan. Terus seimbangkanlah antara memberi dan rasa dendam kamu ya. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang bagaimana harus kamu sikapi, capailah dengan sisi yang positif dan berikanlah sebuah anugerah dalam hidup kamu apa yang harus kamu capai ke depannya. Itulah yang sebuah gambaran dalam hidup kamu bagaimana akan kamu sikapi ya. Jadi hidup kamu seperti apa, tercapailah dengan segala bentuk pengaruh situasi kondisi yang harus kamu lakukan dengan sinkronisasikan dan seimbangkan yin dan yang hidup kamu, supaya apa yang harus kamu lakukan benar-benar bisa memberikan sebuah arahan, petunjuk jalan kehidupan yang akan kamu sikapi ya. Jadi udah cukup dimengerti ya apa yang harus kamu lakukan. Lalu bagaimana dengan doa dan nasihat yang akan diberikan kepada kamu untuk melakukan segala sesuatunya dengan baik di bulan Juli. Yang pertama di sini yang saya lihat, kamu banyaklah mencari Tuhan kamu, mintalah sebuah petunjuk dan arahan, lebih banyak sholat dan sembahyang, dan lebih banyak berzikirlah ya. Mintalah sesuatu yang baik kepada Tuhanmu ya, karena yang saya lihat di sini pesannya bahwa Dia tidak akan meninggalkan kamu ya. Kamu datanglah mencari Dia dan mintalah, maka semuanya akan diberikan kepada kamu ya. Apa yang harus kamu lakukan nantinya, apa yang harus kamu capai, ini nantinya akan bisa tergambarkan dengan sebuah ekspresi gambaran kamu dalam segala bentuk kelimpahan. Jadi apa yang harus kamu sikapilah dengan bentuk apa yang harus kamu capai dengan baik ya. Yang harus kamu lakukan di sini adalah apa yang harus kamu capaikanlah dengan apa yang benar-benar bisa kamu yakinkan. Jadi udah cukup dimengerti ya. Ada banyak nasihat, ada banyak petunjuk yang bisa kamu capai, yang bisa kamu lakukan dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana dengan arti hoki rezeki, keberkahan kamu dari segi magic money?
ada angka 5, 8 dan angka 5 ya. Ini mengatakan bahwa kamu bentuk kelimpahan, bentuk rezeki kamu netral ya. Netral dan ada sebuah banyak kekuatan dalam diri kamu untuk mencapai sebuah kelimpahan. Tapi itu semuanya masih belum bisa tergambarkan dengan lebih cepat ataupun memberikan sebuah ekspresi gambaran wajah kamu seperti apa. Hidup kamu akan memberikan sebuah energi positif, tapi semua tergantung dari hidup kamu, bagaimana kamu mencapai rezeki kamu. Semua tergantung dalam diri kamu, bagaimana kamu bisa menyikapi, apalagi kamu bisa sikap depresi, menyerah, sedih, dan kamu terpuruk ya, sehingga kamu susah untuk bisa bangun dan lebih sadarkan diri secara menyeluruh. Hidup kamu ada rezeki, cuman semua tergantung dari kamu, bagaimana kamu menyikapi. Itulah yang akan kamu capaikan ya, itulah yang harus kamu lakukan. Sebenarnya di bulan Juli itu sangat bagus sekali ya. Kalau saya lihat, saya bacakan dari awal sampai selesai. Ini yang saya lihat sih memang ada banyak bentuk gambaran hidup kamu yang lebih bagus ya. Jadi sehingga apa yang kamu capaikan benar-benar bisa memberikan sebuah energi yang positif. Semua tergantung dalam diri kamu, bagaimana kamu menyikapi, lebih dewasa, lebih mematangkan diri kamu dalam hidup kamu ke depannya. Ya, jadi ini adalah siklus kehidupan kamu untuk zodiak Aquarius mengenai tentang apa yang harus kamu capai dalam sebuah keberkahan ya. Coba kita akan beralih ke yang namanya sebuah bentuk asmara percintaan ya. Kita beralih ke asmara percintaan. Untuk pertama, ada apa dengan kisah cinta kamu di bulan Juli? Yang pertama, ini mengenai tentang sebuah apa yang harus kamu lakukan. Mengenai tentang sebuah bentuk perjalanan hidup kamu, mungkin kamu mulai menjalankan dari segi awal untuk mendapati sebuah hubungan yang lebih menjenjang ke sebuah pernikahan. Ya, terus yang kedua, yang saya lihat hidup kamu di sini ada bentuk sebuah perhatian yang cukup besar dalam hidup kamu dalam membangun sebuah hubungan ya, dalam membentuk sebuah hubungan pasangan ya. Jadi mulailah dari sekarang. Yang salah di sini mungkin banyak terjadi sebuah cekcok ataupun sebuah konflik dalam hubungan kamu seperti apa yang kamu sikapi. Apa yang harus kamu jalankan, apa yang harus berikan, benar-benar bisa kamu berikan dengan sisi yang positif. Coba di sini kita akan melihat apa sih yang bakal terjadi di dalam hidup kamu. Yang saya lihat di sini kamu butuh banyak perhatian ya antar pasangan kamu, seperti apa yang kamu jalankan, apa yang harus kamu berikan. Di sini yang saya lihat sudah saatnya kamu melakukan sebuah perjalanan hidup kamu dengan pasangan kamu lebih layak, ataupun memang ada sesuatu harus diberikan sebuah hal yang positif ya. Apa yang harus kamu perbaiki dalam sebuah hubungan ini? Yang saya lihat adalah pertahankanlah hubungan kalian. Pertahankanlah apa yang harus kamu jalankan. Jangan terlalu cepat mengambil sebuah keputusan. Pertimbangkanlah apa yang bisa kamu capaikan untuk demi kelanggengan hubungan kamu. Untuk kamu zodiak Aquarius, yang saya lihat di sini terlalu banyak konflik, terlalu banyak perbedaan pendapat, ataupun munculnya pihak orang ketiga ataupun pihak orang keempat. Karena yang saya lihat di sini bentuk kehancuran, pemecahan sebuah hubungan keluarga ini di sini yang saya lihat lebih banyak memberikan sebuah sikap energi yang negatif, sehingga terpecah belah hubungan ini seperti apa yang akan disikapi, akan dijalankan, sehingga apa yang kau dikomitmenkan cukup sangat berbeda sekali, sehingga hancur di tengah jalan dan tidak memberikan sebuah sikap energi yang baik. Sebenarnya di sini hubungan kalian tuh janganlah cepat memberikan sebuah sikap energi yang tidak baik, karena yang saya lihat di sini untuk hubungan kamu yang bagaimana akan kamu sikapi ke depannya banyak memberikan sebuah energi yang cukup tidak bagus sekali, apalagi hubungan yang tidak memberikan sebuah efek yang baik. Sehingga sebenarnya di sini adalah ada sebuah everything ya, ada sebuah sesuatu yang memberikan sebuah tercapainya sebuah keberkahan dan sebuah energi yang cukup baik. Jadi kembalilah menciptakan sebuah hubungan yang optimis, hubungan yang baik. Lebih kedekatkan diri kamu kepada pasanganmu, apa yang harus kamu capai,
dan apa yang harus kamu berikan sebuah sikap yang baik. Hidup kamu sebenarnya ada sebuah keberkahan dalam mempertahankan sebuah hubungan, ya. Mungkin banyak perbedaan pendapat, banyak memberikan sebuah emosi yang nggak stabil. Mungkin hubungan banyak hancur dan emosi hanya memberikan sebuah bentuk kehancuran. Jadi usahakanlah lebih mendewasakan diri dalam bentuk pemecahan sebuah hubungan yang harmonis, ya. Jadi hubungan kamu seperti apa, itulah yang harus kamu sikapi dan harus kamu jalankan dengan sebaik-baiknya, ya. Sikap kamu seperti apa, mungkin di sini banyak kesalahan, jadi lebih banyak introspeksi diri, ya, supaya hidup kalian bisa kembali normal, menjalin sebuah hubungan yang lebih pastinya. Di sini kita akan melihat kata bijaksana, ya, dalam asmara percintaan kamu untuk orang zodiak Aquarius. Di sini mengatakan bahwa a message for you, mengatakan bahwa ada sebuah pesan menggambarkan bahwa pasangan kamu atau mantan kamu sedang memikirkan kamu, ya. Jadi sebenarnya dia masih mengharapkan kamu dan dia sangat mencintai kamu, ya. Jadi I'm thinking of you this very moment. Your love fill me with light. I love you, gitu ya. Jadi sebenarnya dia masih menginginkan sesuatu pesan untuk kamu bahwa dia benar-benar mengharapkan kamu. Terus yang kedua, sebenarnya di sini dia masih memberikan sebuah energi yang cukup besar dalam hidup kamu. Di sini adalah segala bentuk kepercayaan, mempercayai, ya. Transformasi di sini yang saya lihat banyak mengalami sebuah perubahan, ya. Sehingga mulailah di sini banyak memberikan sebuah penerimaan ataupun penolakan dengan situasi saat ini. Jadi secara otomatis akan bisa memberikan sebuah perubahan dalam hidup kamu. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Ya, jadi apa yang harus kamu capai, apa yang harus kamu berikan, ini memberikan sebuah sikap energi positif. Jadi dia pengennya kamu lebih banyak mempercayai dia dan sebuah pesan bahwa dia masih menginginkan kamu, dan berilah sebuah kepercayaan, sebuah harapan yang besar untuk pasangan kamu supaya bisa lebih bagus ke depannya, ya. Karena dia selalu banyak memberikan sebuah pesan energi positif dalam hidup kamu. Itulah yang harus kamu capai, yang harus kamu lakukan dengan segala situasi kondisi yang akan kamu hadapkan, ya. Jadi untuk teman-teman, untuk zodiak Aquarius sudah selesai saya bacakan. Mungkin ini sudah lebih banyak, lebih jelas, ya, dari awal sampai akhir. Berikanlah sesuatu hal yang positif dalam diri kamu supaya kamu bisa memberikan sebuah energi yang bagaimana akan kamu sikapi di bulan Juli. Teristimewa, kamu akan bisa mendapatkan sebuah sikap yang cukup baik ke depannya, baik dari segi rutinitas, hoki rezeki yang berlimpah, dan segi percintaan yang kamu hadapi, ya. Oke teman-teman, jika ingin berkonsultasi lebih lanjut bisa dicatat nomor WA saya di 0819 196353839, ya, untuk mengenai tentang siklus kehidupan ataupun mengenai tentang bentuk pencerahan aura dan menarik hoki rezeki dari segi magic money. Jangan lupa Anda like, di-share, di komen, dan di-subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.